Tapi di dalam mimpi, Everest lebih tinggi, lebih sunyi, dan di puncaknya, Arman berdiri, diam, menatapku. Aku memutuskan menulis semua ini bukan untuk membagi kisah hebat, tapi agar ada yang tahu tentang suara, tentang badai, tentang mereka yang tak pulang. Everest bukan soal penaklukan. Dia tidak bisa ditaklukkan. Dia memilih siapa yang boleh pulang, dan siapa yang akan jadi bagian dari tubuhnya. Orang bilang, aku beruntung karena selamat, tapi aku kehilangan 3 bagian dari diriku di sana. Setiap langkah naik adalah Tower Manowar dengan maut. Dan kadang kita kalah, Dorje kembali ke desa. Ia tak akan mendaki lagi. Aku sudah cukup, katanya. Aku menyalaminya dengan mata berkaca. Ia adalah alasan aku hidup. Tubuhku sembuh perlahan, tapi jiwaku tetap di sana di atas salju. Di tengah badai, bersama teman-temanku. Aku menatap langit, berharap mereka tahu. Aku tidak pernah melupakan mereka. Aku menulis nama mereka di dinding rumahku. Bukan untuk mengenang kematian mereka, tapi untuk mengingat kehidupan mereka dan keberanian yang mereka bawa hingga akhir. Kadang aku masih mendengar bisikan itu saat malam hening, atau ketika hujan membentur jendela. 7 langkah lagi, seperti undangan yang belum selesai. Aku tak tahu apakah suatu hari aku akan kembali. Tapi jika aku kembali, bukan untuk menaklukkan, hanya untuk berdiri di tempat terakhir kami bersama dan berkata, kami sudah tiba. Jika kamu bertanya, kenapa naik ke tempat yang begitu berbahaya? Maka jawabanku, karena di sana, kamu mengenal siapa dirimu dan siapa temanmu. Di atas 8.000 meter, kita semua telanjang dari ego, dari ilusi. Hanya manusia melawan gunung, dan kadang gunung menang. Tapi cerita mereka tak pernah hilang. Namaku Dorje, di ketinggian 8.000 meter, di mana oksigen menipis dan langit tak lagi bersahabat. Aku bukan lagi sekadar pemandu. Aku adalah saksi hidup dari kisah yang tak ingin diceritakan siapapun, kisah tentang badai, kehilangan, dan suara-suara yang tak pernah semestinya terdengar di atas sana. Jika kau pikir kematian hanya datang diam-diam, tunggulah hingga kau menatap matanya di zona kematian. Namaku Dorje, lahir dan besar di Humjung. Himalaya bukan cuma tanah, bagiku ia adalah tubuh dan napasku. Tapi bahkan bagi kami yang tumbuh dengan puncak-puncak bersalju sebagai latar masa kecil.